Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Silakan. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari yang penuh berkah ini, malam Jumat ini, Allah masih senantiasa memberikan kepada kita semua berbagai nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan sehingga kita semua dapat melaksanakan berbagai aktivitas kita. Salah satunya untuk melaksanakan kajian rutin kita yang kita laksanakan setiap malam Jumat ini. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, manusia terbaik yang Allah ciptakan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadirin rahimakumullah, insyaallah hari ini kita lanjutkan kajian kita kitab Fathul Qorib. Namun sebelum kita mulai, marilah kita terlebih dahulu kita buka majelis kita yang penuh berkah ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan marilah kita hadiahkan suratul Fatihah untuk muallif kitab ini, yaitu Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi dan juga Syekh Abu Syuja Al-Asfahani yang telah menulis kitab ini sehingga ilmunya, barokahnya, manfaatnya bisa sampai kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan amal beliau ini sebagai amal jariah yang pahalanya terus mengalir kepada mereka semua hingga yaumil akhir kelak. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Dan juga kita hadiahkan suratul Fatihah untuk keluarga kita, saudara kita, orang tua kita, kakek nenek kita yang terlebih dahulu dipanggil oleh Allah. Semoga Allah terima semua amal baiknya, ampuni segala dosa-dosanya, dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu di Jannatul Naim. Ala hadhin niyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya kalam ya ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Kita hadiahkan suratul Fatihah juga untuk keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang saat ini sedang sakit, diuji oleh Allah dengan berbagai penyakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakitnya, segera sembuhkan segala penyakitnya dan dikembalikan kondisinya seperti semula, sehat walafiat. Ala hadhihi wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kajian kita insyaallah pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan pembahasan minggu lalu, di mana pada minggu lalu kita membahas mengenai ahkamu zakat, hukum-hukum zakat, dan hari ini masih kita lanjutkan tema tentang zakat, yaitu tentang nisab zakat. Sebelum kita mulai, kita review sedikit tentang ahkamu zakat, hukum-hukum zakat. Ada 5 hal yang wajib dizakati di dalam Islam. Apa saja, Bu? Binatang ternak. Kedua, mata uang ya, atau emas dan perak. Kemudian pertanian. Terus buah-buahan dan barang dagangan. Nah, itu 5 hal yang wajib kita zakati. Nah, hari ini insya Allah kita akan membahas nisab dari masing-masing 5 hal tadi. Nisab itu apa? Batasan minimum dikeluarkannya zakat. Jadi kalau misalnya harta kita sudah mencapai batas minimum tersebut, maka sudah wajib zakat.
Nah, misalnya kita punya hewan ternak. Nah, sudah mencapai nisab atau belum hewan ternak kita? Artinya sudah mencapai batas minimum hewan ternak tersebut atau belum, sehingga wajib dikeluarkan zakat. Baik, jadza'atu dha'nin laha sanatun wa dakhalat fis saniyah. Yang pertama adalah nisab onta. Ya, ini hewan ternak. Hewan ternak yang wajib dizakati kemarin ada berapa, Bu? Ada hewan ternak yang wajib dizakati itu hanya kambing, onta, ya, 3 itu. Onta, sapi, dan kambing. Adapun kerbau itu masuk, ya, dikiaskan dengan sapi, seperti sapi. Nah, hewan-hewan yang lain, kalau kita ternak, misalnya siapa? Kuda, misalnya ternak buaya. Ada nggak yang ternak buaya? Ada, ya. Dan dijual, diambil kulitnya buaya darat. Waduh, itu buaya kepala hitam. Nah, kalau kita punya ternak selain 3 binatang tadi, itu tidak wajib zakat, kecuali kita perdagangkan. Nah, kalau kita perdagangkan, maksudnya jatuh zakat perdagangan. Ya, bukan hewan ternak lagi. Itu nanti zakatnya berbeda dengan zakat binatang. Nah, sekarang kita bahas terlebih dahulu nisab zakat unta. Wa awwalu nisabil ibili khamsun. Ya. Dan nisab awal atau batasan minimum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Batasan minimum nisab dari onta, al-ibil itu onta ya, atau jamal, itu adalah 5. Awal dikeluarkannya atau nisab, batasan nisab yang pertama daripada onta itu adalah manakala onta tersebut, onta kita sudah mencapai 5 onta. Jadi kalau kita sudah punya 5 onta, maka itu sudah wajib zakat. Zakatnya berapa? Wa fiha syatun. Dari 5 onta, zakatnya adalah 1 kambing atau domba. Ya. Kambing yang seperti apa? Ai jadza'atu dha'nin laha sanatun wa dakhalat fits tsaniyah aw tsaniyatu ma'zin laha sanatani wa dakhalat fits salisah. Kalau kita punya 5 onta, maka zakatnya adalah 1 kambing. Kambing yang seperti apa? Yang pertama, jadza'atu dha'nin, yang sudah jadza'ah. Jadza'ah itu apa? Poel. Ya, poel tahu ya? Yang sudah tanggal giginya ya. Nah, itu poel. Domba yang sudah poel, laha sanatun wa dakhalat fits tsaniyah. Yang umurnya itu 1 tahun masuk tahun kedua. Jadi umur 1 tahun lebih 1 hari dombanya itu sudah bisa untuk dikeluarkan zakat, sudah bisa menjadi syarat untuk zakat. Ya, itu kalau domba. Atau tsaniyatu ma'zin laha sanatani wa dakhalat fits tsaniyah. Atau kita mengeluarkan zakat dengan kambing biasa, bukan domba, kambing Jawa, ya, kambing Jawa yang coklat itu. Nah, ini syaratnya apa? Syaratnya harus 2 tahun dan masuk tahun ke-3. Jadi kalau domba kambing yang usianya 2 tahun masuk tahun ke-3, itu boleh dipilih salah satu di antara keduanya, ya. Wa qauluhu fi 'ashrin syatani wa fi 15 thalathu siyahin. Ya. Dan kalau tadi 5 dikeluarkan 1 kambing, 1 domba, berarti kalau 10 berapa? 2. Berlaku kelipatannya, ya. Wa fi 'ashrin syatani. Kalau ontanya 10, yang dikeluarkan 2 kambing, baik itu domba maupun kambing Jawa. Wa fi 15 thalathu syahin. Kalau 15 onta, zakatnya 3 kambing. Wa fi 'ashrina arba'u syahin. Kalau 20 onta, zakatnya 4. Wa fi 25 bintu makhadin. Kalau 25, zakatnya berapa? 25 onta. Nah, ini beda. Kalau sudah 25 onta, zakatnya bukan lagi kambing, tapi apa? Bintu makhadin, yaitu anak onta yang sedang mengandung. Paham nggak?
Bintu makhot. Bintu makhot itu artinya anak onta yang ibunya itu sedang mengandung adiknya. Oh, Paham ya? ya lagi ngandung dia lagi. Bukan, ibunya lagi ngandung anak kedua misalnya, mengandung adiknya onta yang tadi. Namanya bintu makhot. Makhot itu yang hamil, ya. Bintun itu berarti anak perempuan. Anak perempuan onta. Jadi zakatnya itu onta betina yang sedang punya adik di perut ibunya. Yang ibunya sedang mengandung. Ya, mamanya lagi hamil lagi. Nah yang dizakat. Ya, kakaknya itu yang dizakat. Bukan dikorbanin. Jadi namanya bintu makhot. Bintu makhot itu anak perempuan onta yang ibunya sedang mengandung. Wa fi sittin wa thalathina bintu labunin. Nah, kalau ontanya itu jumlahnya 36, tadi 25, sekarang kalau ontanya itu 36, maka zakatnya adalah bintu labunin. Apa itu? Ini kalau tadi anak onta yang ibunya sedang hamil, ini anak onta yang ibunya sedang menyusui. Artinya adiknya sudah lahir, tapi masih menyusui ibunya ya. Jadi zakatnya itu anak onta yang ibunya sedang menyusui adiknya. Disebut dengan bintu labunin. Anak onta yang ibunya sedang menyusui adiknya. Dan harus perempuan, bintu ya. Bintu labunin. Dari kata laban. Laban itu susu, labun ya. Wa fi sittin wa arba'ina hiqqatan. Dan kalau ontanya itu jumlahnya 46, ya tadi 36 ditambah ini 10, 46, zakatnya adalah hiqqah. Apa itu hiqqah? Hiqqah itu onta yang sudah dewasa, yang sudah kuat untuk ditunggangi. Ya. Nah, ini nanti ada usianya. Hiqqah itu berapa? Sebentar. Wal hiqqah laha 3 sinin wa dakhalat fir rabi'ah. Dan unta hiqqah itu adalah unta yang usianya 3 tahun masuk ke tahun ke-4. Jadi sudah cukup dewasa, ya. Wa fi ihda wa sittina jaza'atun. Dan kalau untanya itu berjumlah 61, maka zakatnya adalah satu unta yang jaza'ah. Jaza'ah itu yang tadi sudah poel. Usianya berapa? Wal jaza'ah laha arba'u sin. Anak onta perempuan ya, anak onta betina yang ibunya sedang menyusui, tapi jumlahnya 2 kalau 76 onta. Kemudian wa fi ihda wa tis'ina hiqqatani. Kalau ontanya 91, maka zakatnya adalah 2 onta hiqqah. Hiqqah tadi apa? Yang sudah kuat untuk ditunggangi, yang usianya berapa? Hiqqah tadi usianya ya 4 masuk ke 5 tahun. Zakatnya 2. Wa fi mi'atin wa ihda wa ishrina 3 banati labunin. Kalau jumlah untanya 121, maka zakatnya 3 bintu labun. Bintu labun tadi apa? Unta betina yang ibunya sedang menyusui. Ini 3. Ya, jumlahnya. Kalau jumlahnya itu 121 unta. Wa ila akhirih dhahirun ghaniyun anis syarhi. Dan seterusnya tidak perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas ya, kelipatannya. Wa bintul makhot laha sanatun wa dakhalat fi tsaniyah. Nah, ini penjelasan mengenai istilah tadi bintu makhot itu berapa, kemudian bintu labun berapa, kemudian hiqqah itu berapa. Wa bintul makhot adalah laha sanatun wa dakhalat fi tsaniyah. Unta yang usianya 1 tahun masuk tahun ke-2. Yang tadi unta yang adiknya sedang dikandung ibunya. Itu yang wajib dizakati adalah usianya 1 tahun masuk tahun ke-2. Kemudian wa bintul labun laha sanatani wa dakhalat fi tsalisah. Sedangkan bintu labun ya onta yang ibunya sedang menyusui adiknya itu usianya berapa? 2 tahun masuk tahun ke-3.
Wal hiqqah laha thalathu sinin wa dakhulat fir rabi'ah. Sedangkan unta hiqqah itu unta yang usianya berapa? 3 tahun masuk tahun ke-4. Wal jadza'ah laha arba'u sinina wa dakhulat fil khamisah. Sedangkan unta jadza'ah, unta yang powel itu adalah unta yang usianya 4 tahun masuk tahun ke-5. Wa qawluhu thumma fi kullin ay thumma ba'da ziyadati tis'i ala mi'ah wa ihda wa ishrina wa ziyadati ashrin ba'da ziyadati tis'i wa jumlatu dhalika mi'atun wa arba'una yastaqimul hisab ala anna fi kullin arba'ina bintu labun wa fi kulli khamsin hiqqah. Dan dari keseluruhan itu setiap bertambah 9 dari 121 dan ditambah lagi 19, 121 tambah 9 berapa, Bu? 130 ya. Kemudian wa ziyadatu ashrin ba'da ziyadatu tis'i, 10 tambah 9 19. Nah, wa jumlatu dzalika mi'ah wa arba'un. Dan totalnya adalah 140. Yastaqimul hisab ala anna fi kulli arba'ina bintu labunin wa fi kulli khamsina hiqqatun. Dan setiap nambah 50 ya, zakatnya adalah 1 unta hiqqah. Unta hiqqah tadi apa? Unta yang sudah kuat untuk ditunggangin yang usianya berapa? 4 masuk 5 ya. 4 tahun masuk tahun ke-5. Wa fi mi'atin wa arba'ina hiqqatani wa bintu labunin. Dan di setiap 140 onta, zakatnya itu 2 onta hiqqah dan 1 onta bintu labun. Ya, setiap 140 onta. Wa fi mi'atin wa khamsina thalathu hiqqaqin wa hakadha. Dan setiap 150 onta, zakatnya itu 3 onta hiqqah. 3 onta yang tadi, yang sudah kuat ditunggangi dan usianya 4 masuk tahun ke-5. Itu 3 onta. Ya. Kalau tadi berarti sudah benar ya, setiap nambah 50 onta, zakatnya 1 onta hiqqah. Berarti kalau 150, zakatnya 3 onta hiqqah. Dan seterusnya. Ya, begitu ya. Baik, itu tadi nisab dari zakat onta. Ya, khusus onta ini kita bicara hewan ternak dulu. Hewan ternak nanti ada sapi dan ada kambing. Sampai di sini untuk nisab zakat onta ada pertanyaan? Lanjut dulu ya. Baik, kita lanjut dulu. Selanjutnya faslun wa awwalu nisabil baqari 30 wa fiha tabi'un wa fi arba'ina musinnatun wa ala hadha abadan faqis. Faslun wa awwalu nisabil baqari 30. Ya. Dan kita bahas yang kedua adalah nisab zakat sapi. Nah, ini banyak yang punya nih. Di kampung terutama ya, punya banyak sapi nih. Keluarganya di kampung atau kita sendiri punya sapi di kampung, ini harus diperhatikan. Wa awwalu nisabil baqari 30. Dan awal nisab sapi itu adalah 30. Artinya kalau kita punya 30 sapi, maka itu sudah mencapai nisab dan wajib dikeluarkan zakat. Apa zakatnya? Wa yajibu fiha wa fi ba'din nusakh wa fi ayyin nisabi tabi'un ibnu sanatin wa dakhulat ats-tsaniyah. Zakatnya adalah 1 tabi. Tabi itu apa? Anak sapi. Atau bahasanya apa anak sapi itu? Kalau bahasa Jawanya pedet. Ya. Pedet. Kalau bahasa Indonesianya apa? Ya anak sapi gitu aja ya. Nggak ada istilah khusus ya. 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 Kalau sapi sudah mencapai 30 ekor, maka itu sudah wajib zakat. Zakatnya apa? Zakatnya anak sapi. Anak sapi yang seperti apa? Ibnu sanatin wa dakhala fits tsaniyah. Anak sapi yang usianya 1 tahun masuk tahun ke-2. Jadi anak sapi yang usianya 1 tahun itu masih disebut anak ya, anak sapi. Summiya bidzalika litabaiyatihi ummihi fil mar'a. Dinamakan tabi. Kenapa tabi itu mengikuti ya?
Karena dia mengikuti ibunya fil mar'a dalam penggembalaannya. Artinya kalau ibunya makan di satu tempat penggembalaan, dia juga ikut. Makanya dinamakan tabi. Orang yang mengikuti atau hewan yang mengikuti. Walau akhraja tabi'atan ajza'at bitariqil aula. Tabi di sini berarti sapi laki-laki, sapi jantan. Tapi kalau orang yang berzakat itu mengeluarkan sapi betina, boleh enggak? Boleh. Walau akhraja tabi'atan ajza'a. Kalau seandainya dia mengeluarkan sapi betina atau anak sapi betina, maka itu boleh dan cukup, bahkan bitariqil aula, dengan cara yang lebih utama. Artinya itu lebih diutamakan. Kalau yang dikeluarkan itu sapi betina. Kenapa lebih utama? Karena sapi betina nanti dia bisa beranak lagi. Maka itu lebih diutamakan. Kemudian wayajibu fi arba'ina musinnatan. Kalau sapinya itu mencapai 40 ekor, ya, maka dia wajib mengeluarkan sapi musinnah. Kalau tadi tabi, nah ini namanya musinnah. Musinnah itu apa? Laha sanatani wadakholat fissalisah. Yaitu sapi yang usianya 2 tahun masuk tahun ke-3. Ini namanya musinnah. Summiyat bidzalika litakamuli asnaniha. Kenapa dinamakan musinnah? Karena gigi-giginya sudah lengkap. Musinnah dari kata sinnun. Sinnun itu gigi. Dinamakan musinnah karena gigi-giginya sudah lengkap, sudah sempurna. Itu kalau 40, zakatnya 1 ekor sapi musinnah. Yang usianya berapa? 2 tahun masuk tahun ke-3. Walau akhraja an arba'ina tabi'aini ajza'a 'ala sahih. Kalau seandainya dia mengeluarkan 2 ekor sapi tabi yang tadi yang usianya berapa? 1 masuk tahun ke-2, boleh enggak? Boleh. Menurut pendapat yang lebih kuat itu dibolehkan. Seandainya dia tidak mau mengeluarkan sapi musinnah 1 ekor. Tapi dia mau mengeluarkan, udah gantinya saya keluarkan 2 aja, sapi yang 1 tahun, yang usianya baru 1 tahun, masuk tahun ke-2, tapi 2. Nah itu boleh, dibolehkan. Wa ala hadza abadan faqis, dan seterusnya seperti itu. Wa fi mi'atin wa ishrina thalathu musinnatin aw arba'atu atbi'ah. Kalau seandainya sapinya itu mencapai 120 ekor, maka zakatnya adalah 3 ekor sapi musinnah. Musinnah tadi apa? Sapi yang usianya 2 tahun masuk tahun ke-3. Berarti benar ya? Kalau tadi 40 kan 1 ekor sapi musinnah. Kalau 120 berarti 3 kali lipat ya. 3 ekor sapi musinnah atau arba'atu atbi'ah. Atau 4 ekor sapi tadi. Sapi yang usianya 1 tahun masuk tahun ke-2. Itu 4 kalau mau dikeluarkan yang itu. Ada pertanyaan untuk sapi? Cukup jelas ya? Kita lanjut lagi. Faslun wa awwalu nisabil ghanami arba'una wa fiha syatun jadza'atun minadh-dhani aw thaniyatun minal ma'zi. Sekarang nisab zakat kambing. Ya. Nisab zakat kambing itu berapa? Kalau sapi tadi dimulainya nisab jumlahnya 30, kalau kambing 40. Awwalu nisabil ghanami arba'una. Awal mula nisabnya kambing itu adalah 40 ekor. Artinya kalau kita punya 40 ekor kambing, maka sudah masuk nisab dan wajib dikeluarkan zakat. Zakatnya apa? Wa fiha syatun jadza'atun minadh-dhani. Zakatnya adalah 1 ekor kambing yang sudah poel, ya, minadh-dhani. Dhani itu apa? Domba. 1 ekor domba yang sudah poel, atau thaniyatun minal ma'zi, kambing Jawa yang saniyah, kambing yang usianya 2 tahun masuk tahun ke-3. Kalau tadi jadza'ah tadi usianya 1 tahun masuk tahun ke-2 kalau domba, ya. Tapi kalau kambing Jawa
itu yang usianya 2 tahun masuk tahun ke-3. Jadi bisa dipilih. Kalau kita punya 40 kambing, maka zakatnya 1 ekor kambing domba yang usianya 1 tahun masuk tahun tahun kedua. Kalau kambing Jawa 2 tahun masuk tahun ke-3, ya. Wa sabaqa bayanul jadza'ah watsaniyah. Dan sudah dijelaskan tadi di depan mengenai apa itu jadza'ah dan saniyah. Wa qauluhu wa fi mi'atin wa ihda wa ishrina syatani, dan di setiap 121 kambing zakatnya adalah 2 ekor kambing. Ya. Ingat, nih. Jadi diawali dari 40, kemudian baru nambah lagi itu 121. Jadi kalau kita punya 100, punya 80 kambing, zakatnya masih 1. Sampai apa? Sampai 121 baru nambah 1 lagi. Ya. Wa fi mi'atin wa ihda wa ishrina syatani. Nanti ditulis ya. Biar enggak lupa. Dan di 120 ekor kambing zakatnya 2 ekor. Wa fi mi'ataini wa wahidatin thalathu syahin. 201 ekor, zakatnya 3 ekor kambing. Tadi boleh domba, boleh kambing Jawa, tapi dengan usia tadi ya masing-masing. Ya. Kemudian wa fi arba'i mi'atin arba'u syahin. Dan di dalam 400 ekor kambing, maka zakatnya 4 kambing. Zakatnya 4 kambing. Tsumma fi kulli mi'atin syatun. Kemudian setiap nambah 100 ekor, maka nambah 1 kambing. Jadi kalau sudah dari 400 ke 500, nambahnya 1. 600 nambah 1 lagi, 700 nambah 1 lagi, dan seterusnya. Ila akhirihi zahirun ghaniyun 'anil syarhi, dan seterusnya sampai akhir itu jelas sekali dan tidak perlu dijelaskan lagi di sini. Coba ini catat. Zakat kambing itu dimulai dari 40. Ya, 40 zakatnya 1. Kemudian baru nambah lagi itu 121. Zakatnya berapa? 2. Nah, berarti kalau kita punya kambing jumlahnya 50, jumlahnya 80, jumlahnya 100 sampai 120, zakatnya masih berapa? Masih 1, ya. Sampai 121. Begitu 121 makanya zakatnya sudah 2. Nambah lagi sampai 201, ya. Jadi kalau kambing kita dari 121 sampai 200, itu zakatnya masih 2. Baru nambah lagi kalau sudah mencapai 201. 201 zakatnya 3. Dari 201 sampai 400. Nah, ya, jadi kalau kita punya kambing 300, kita punya kambing 399, zakatnya masih 3 sampai 400. Kalau sudah 400 maka zakatnya 4 kambing. Kalau nambah 100, 500, berarti nambah 1 kambing. Berarti 5. 600, 6 kambing. Ya, 700 dan seterusnya sampai tak terhingga, itu nambahnya setiap 100, 1 ekor. Gitu Bu ya. Nah ini penting. Ini kalau di kampung banyak ini yang punya kambing nih. Ya. Enggak sebanyak ya? Cuma 2, 3. Ya, siapa tahu ya Bu ya. Ya. Kambingnya serumah. Kambingnya serumah. Kambing yang mana tuh? Kan biasanya gitu Bu, orang Jakarta itu di Jakarta dia kerja, kemudian di kampung dia nabung dibelikan kambing. Enggak segitu juga. Ya bisa jadi. Ini doa. Doa. Amin. Itu siap lebaran mau dijual. Sebentar. Kalau kambing hewan ternak itu pakai haul nggak? Coba ingat-ingat, kan sudah kita bahas. Ayo, syarat-syarat hewan ternak. Ayo. Ada nggak? Ada haulnya. Ya, ada haulnya. Kalau hewan ternak itu ada haulnya. Jadi harus 1 tahun. Ya. Jadi kalau kita punya misalnya 40 ekor kambing dalam masa 1 tahun, dihitung tahun Hijriah ya.
Misalnya sekarang bulan Zulqa'dah. Nah, nanti sampai tahun depan bulan Zulqa'dah kita masih punya 40 kambing, maka itu wajib zakat. Ya. Ini tolong dikasih tahu nanti saudaranya yang punya ternak kambing ya, kemudian sapi atau kerbau atau onta di kampung, kalau zakatnya sudah mencapai nisab ya harus dizakati. Barangkali ada di kampung yang punya itu. Kalau misalnya orang dagang hewan kurban gimana, Bu? Wajib enggak itu? Nah, apa? Nah, betul. Udah mulai pinter nih Bu Ibu. Iya dong, ya. Jadi kalau hewan kurban itu kan pasti nggak mencapai haul, ya kan? Karena dia diperdagangkan. Dia baru beli, kemudian dalam waktu 1 bulan udah dijual lagi kan? Nah, berarti itu nanti masuknya zakat perdagangan, ya. Karena bukan di ternak itu dijual. Yang wajib di hewan ternak yang wajib dizakati itu hewan yang diternak. Ya, bukan diperjualbelikan. Diternak kemudian baru nanti setelah mencapai haul dan mencapai nisab baru dijual. Nah, itu baru harus mengeluarkan zakat. Baik, kita tambah lagi satu pembahasan. Faslun wal kholitani. Jadi sudah ya tadi onta sudah. Kemudian sapi sudah atau kerbau sama itu ya. Kemudian kambing sudah. Jadi hewan ternak yang wajib dizakati sudah lengkap, ada 3. Nah, sekarang faslun wal kholitani yuzakkiyani zakatal wahidi bisab'ati syara'ita. Bagaimana kalau hewan ternak tadi itu dimiliki secara bersama? Artinya join. Ya. Ya, join. Satu keluarga atau 2 orang. Kalau di sini kasusnya 2 orang. Misalnya ada 2 orang yang kemudian dia join kepemilikan. Ya, digabung. Nah, itu gimana zakatnya? Wal kholitani yuzakkiyani zakatal wahidi bisab'ati syara'ita. 2 orang yang join kepemilikan itu mengeluarkan zakat untuk dihitung 1 orang. Jadi zakatnya itu bukan dua-duanya harus mengeluarkan zakat, tapi cukup 1 orang hitungannya. Kalaupun dia 2 orang, kemudian dia gabung, join, untuk memelihara kambing, dan sudah mencapai nisab, maka yang wajib mengeluarkan itu 1 orang saja, bukan dua-duanya wajib mengeluarkan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya ada 7. Yang pertama, idza kanal murahu wahidan. Yang pertama, kandangnya harus sama. Artinya tidak dibeda-bedakan. Ya, 1 kandang. Tidak dipisahkan antara punya si A, kandangnya di mana, kemudian di B, si B kandangnya di mana, enggak. Harus sama. Kemudian baru yang kedua, wal masrah wahidan. Tempat dikumpulkan hewan, ya, itu juga harus sama. Kemudian wal mar'a wahidan. Dan juga tempat penggembalaannya, tempat diangonnya, itu juga harus sama. Wal fahlu wahidan, pejantannya juga sama. Jadi biasanya di dalam satu kelompok hewan ternak, itu ada 1 pejantan yang tugasnya mengawini, menghamili ya betina-betina tadi. Nah, itu harus sama. Enak pejantannya, Bu ya. Jadi 1 kambing bisa menghamili 39 yang lain itu. Mantap sekali. Kuat berarti itu, Bu. Iya, itu. Ya, jadi pejantannya harus sama tuh. Kalau manusia kan nggak boleh, Bu. Kalau ini malah hewan malah boleh. Ya. Kalau manusia cuma 4 batasnya. Batasnya cuma 4. Ya. Nah, pejantannya harus sama tuh. Wal masyrab wahidan, dan juga tempat minumnya harus sama. 1, misalnya dia minum di danau ya, bareng-bareng di situ, nggak dipisah-pisahkan. Atau di sungai ya, di situ semua minumnya. Atau memang dialiri dengan air ya, harus bareng-bareng di situ, bukan dipisah-pisahkan. Wal halibu wahidan, dan orang yang memerah susunya itu juga harus orang yang sama. Nanti kita jelaskan lebih detail lagi. Wa maudhi'ul halbi wahidan, dan juga tempat susunya di mana susu itu diperah juga harus sama.
Tidak dipisah-pisahkan. Jadi 7 tadi. Syarat orang itu berserikat atau berjoin supaya zakatnya itu hanya 1 orang, maka syaratnya adalah ada 7. Yang pertama, apa Bu? Kandangnya harus sama. Kemudian tempat ngumpul hewannya itu harus sama. Kemudian tempat angonnya harus sama. Kemudian pejantannya harus sama. Kemudian tempat minumnya harus sama. Kemudian orang yang merah susunya sama. Dan tempat wadah susunya juga sama. Kemudian wal khultah qad tufidu syarikaini takfifan bi an yamlika thamanina syatan bisawiyati bainahuma fayalzamuhuma syatun. Jadi orang yang join ya, usaha bareng ini dalam kepemilikan onta atau hewan ternak yang lain ini ada 2 kemungkinan, Bu. Pertama, itu zakatnya memberatkan atau meringankan. Misalnya yang meringankan apabila 2 orang tadi memiliki kambing yang jumlahnya 80 kambing. Dan itu rata, artinya masing-masing punya 40. Si A punya 40, B punya 40. Totalnya berapa? 80. Fayalzamuhuma syatun. Kalau demikian, si A punya 40, si B punya 40, totalnya 80, zakatnya tetap 1. Padahal tadi seharusnya Bu, kambing kalau sudah mencapai 40, ya toh, zakatnya 1. Tapi karena ini kepemilikan bersama, ya digabung, si A punya 40, si B 40, jumlahnya 80, maka zakatnya cuma 1, bukan 2. Nah, ini meringankan. Ya toh? Nah, ini meringankan. Zakatnya 1, enggak 2. Bukan dihitung perorangan lagi, tapi dihitung 1. Dihitung 1 bersama-sama. Syaratnya tadi, 7 syarat tadi. Ya, kalau sudah 7 syarat tadi terpenuhi, maka ini bisa dilakukan. Artinya kalau punya 80 kambing, zakatnya tetap 1 kambing. Ini yang meringankan. Tapi ada juga yang memberatkan. Contohnya apa? Waqad tufidu tathqilan bi an yamlika arba'ina syatan bisawiyah bainahuma fayalzabuhuma syatun. Tapi juga kadang memberatkan. Contohnya apa? Contohnya misalnya mereka yang 2 orang join ini punya 40 kambing. Masing-masing punya yang sama, 20-20. Ya toh? Nah, karena sudah mencapai 40 ekor, maka wajib dikeluarkan 1. Padahal kalau dipisah, dia belum nyampe. Betul nggak? Kalau dipisah, masing-masing punya 20. Si A punya 20, si B punya 20. Nah, kalau dipisah seperti ini, belum mencapai batas nisab. Karena nisab kambing berapa? 40. Tapi karena digabung, ini jadi kena nisab. Jadi ini memberatkan. Makanya jangan punya 40, punya 80. Gitu loh. Kalau 80 malah enggak. Ya malah aman. Zakatnya cuma 1. Ya. Jadi punya 40 atau punya 80, zakatnya 1. Kalau itu kepemilikan rata ya, 20-20 atau 40-40. Waqad tufidu takfifan ala ahadihima wa tafqilan alal akhor. Nah, kadang juga memberatkan 1 orang dan meringankan orang yang lain. Atau sebaliknya, meringankan 1 pihak dan memberatkan pihak yang lain. Contoh kasusnya seperti apa? Contohnya, ka'an yamlika sittina li ahadihima thuluthuha walil akhor thuluthaha. Misalnya 2 orang tadi punya kambing 60, tapi kepemilikannya nggak rata. Yang 1 punya sepertiga. Sepertiganya itu berapa, Bu, dari 60? Hah? Sepertiga dari 60? 20, betul. Dan yang 1 lagi punya 2/3, berarti berapa? 40. Nah, kalau seperti ini memberatkan. Kenapa? Memberatkan 1 pihak dan meringankan 1 pihak. Seharusnya yang punya 20 belum wajib zakat, toh kan belum nyampe nisab. Tapi yang punya 40, dia wajib nisab. Nah, karena bergabung, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Dua-duanya kan
akhirnya kan harus dibagi dua tuh zakatnya. Artinya satu kambing, ya toh, satu kambing kan ditanggung berdua. Begitu kan? Padahal yang si A tadi yang kambingnya 20 sebenarnya kalau dipisah, hartanya dipisah, belum wajib zakat. Tapi karena digabung ya dia harus menanggung juga zakatnya. Begitu. Ya, ini meringankan satu pihak, memberatkan pihak yang lain. Gitu ya. Dan yang terakhir, waqad la tufidu takhfifan wala tathqilan. Tapi juga kadang tidak meringankan dan juga tidak memberatkan masing-masing pihak. Contohnya apa? Ka'an yamlika mi'atai syatan bisawiyati bainahuma. Contoh yang tidak memberatkan dan juga tidak meringankan salah satu pihak adalah apabila keduanya punya 200 ekor kambing. Kalau 200 ekor kambing, zakatnya masih dua. Ya kan? Karena baru nambah lagi itu kalau 201 itu baru 3. Nah, kalau dua orang tadi punya 200 ekor kambing dan masing-masing itu rata, artinya si A 100, si B juga 100, maka zakatnya berapa? Zakatnya tetap 2. Ya. Misalnya si A punya 100, dia zakat berapa? 1 kan? Tetap 1. Si B juga punya 100, zakatnya 1. Artinya kalaupun digabung juga sama kan? Tetap masing-masing mengeluarkan 1 supaya adil kan gitu. Masa misalnya si B mau dia yang bayarin zakatnya semua, kan nggak mau toh, pasti dibagi. Artinya zakatnya tetap 2 kalau punya 200 ekor kambing. Gitu ya. Kalau 201 dengan 101 gimana? 3. Ya. Jadi 3. sama berzakat kedua. Hah? Ya dibagi. Makanya ini kadang memberatkan, kadang meringankan gitu loh. Itu konsekuensinya. Konsekuensinya berarti harus dikeluarkan 3. Tanggung berdua. Jadi yang satunya harus beli. Benar. Yang satu 201. Jual aja mas satu ya. Iya. Ya. Itu ya, kita lanjutkan dikit. Wa innama yuzakkiyani zakatal wahid bi sab'i syara'ita. Tadi ya sudah kita jelaskan. Dan mereka itu dua orang yang join tadi mengeluarkan zakat satu orang dengan 7 syarat. Tadi yang pertama kandangnya 1, wa huwa bi dhammil mim al-murah, ya al-murah itu ma'wal masyah lailan, tempat tinggalnya hewan ternak pada malam hari, artinya kandang lah ya. Wal masrah wahidan, yang dimaksud dengan masrah itu adalah al maudhi allati tusrah ilaihil masyah, tempat di mana hewan itu dilepas atau dikumpulkan. Nah itu masrah namanya. Wal mar'a, mar'a itu tempat digembalakan, tempat diangon. Wal fahal, fahal itu tadi bejantan, ya harus sama. Ai in ittahada nau'ul masyah. Nah ini misalnya begini, itu kasusnya kalau kambingnya itu sama semua. Misalnya yang kita punya itu domba semua, ya, atau kambing Jawa semua. Bagaimana kalau campuran? Ayo, nah ini. Kalau misalnya campuran, itu tetap berlaku seperti tadi, tapi soal pejantan ini ada aturannya, ya. Soal pejantan tadi. Fa in ikhtalafa nau'uha ka dha'nin wa ma'zin fayajuzu an yakuna likullin minhuma fahlun yatruku masyiyatahu. Kalau seandainya hewannya itu atau kambingnya itu campuran antara domba dengan kambing Jawa misalnya, maka pejantannya itu boleh 2. Artinya nggak sama, nggak harus sama. Kalau tadi kambing Jawa misalnya pejantannya harus sama toh. Kambing Jawa tiba-tiba mau ke kambing domba, itu ada nggak tuh? Mungkin ada ya, mungkin ya. Dunia perhewanan mungkin ada ya. Mungkin ya, di dalam dunia perkambingan atau perhewanan mungkin terjadi atau ada karena kambing tidak punya peri kemanusiaan, punyanya peri kehewanan. Kemudian masyrobnya, tempat minumnya juga sama. Ai alladzi tashrabu minhul masyah ka'ainin au nahrin au ghairihima wahidan. Contoh tempat minum itu apa? Seperti mata airnya, ya, mata airnya yang digunakan untuk minum itu sama.
atau sungainya yang digunakan untuk minum hewan tadi juga sama. Wal halib wahidan, juga orang yang memerah susunya juga harus sama. Wal asah adamul ittihad fil halib. Ya, tetapi menurut pendapat yang lebih kuat, yang lebih tepat, bahwa tidak dipersyaratkan bahwa orang yang memeras susunya itu harus sama. Artinya boleh sebenarnya. Menurut pendapat yang lebih kuat bahwa orang yang memerah susu itu enggak harus sama. Wa kadza al-mihlab bi kasril mim wa huwa al-ina alladhi yuhlab bihi. Demikian juga tempat wadah untuk menampung air susunya itu tidak harus sama. Wa mawdhi'ul halabi wahidan, dan juga tempat pemerasan susunya itu juga harus sama. Wa huwa ismul laban mahlub wa yutrak wal masdar qala ba'dhum wa huwal murad huna. Ya, wa haka an-Nawawi iskanal lam al-halbi, ya, maksudnya dengan mensukunkan huruf lam, maudhi'ul halbi wa huwa ismun lil laban al-mahlub, yaitu nama untuk susu yang diperah. Wa yutlaqu 'alal masdar. Wa qala ba'dhum wal murad huna, yang dimaksud adalah itu. Jadi begitu ya, ada 7 syarat tadi supaya zakat 2 orang itu dihitung 1. Tapi kalau dari 7 tadi ternyata ada yang berbeda, maka syarat tadi tidak terpenuhi, nggak boleh. Maka zakatnya harus masing-masing begitu. Tapi kalau 7 syarat tadi terpenuhi semua, maka zakatnya cukup 1 orang. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Aman ya? Nah, ini masih cukup panjang pembahasan mengenai nisab ini. Nanti kita akan bahas soal nisab emas dan perak, atau emas zakat uang ya. Kemudian nisab pertanian dan juga buah-buahan. Dan juga selanjutnya perdagangan. Kita lanjut apa kita cukupkan dulu sampai sini? Lanjut dulu ya. Satu lagi deh, zakat emas ya. Apa? Dia tuh begitu dia banyak, masa sekarang pasti katanya. Oh gitu. Itu yang ditunggu ya. Emas siapa? Emas Jawa. Emas Jawa ya. Oke, kita lanjutkan sedikit zakat emas atau nisab zakat emas. Faslun wa nisabudz dzahabi 20 mithqalan wa fihi rub'ul ushri wa huwa nisfu mithqalin. Ya. Pasal tentang nisab zakat emas. Wa nisabudz dzahabi 20 mithqalan tahdidan biwasni Makkah. Nisab zakat emas itu adalah 20 miskol. Ya. 20 miskol tahdidan secara pasti biwasni Makkah, dengan ukuran kota Makkah. Nah, ini 20 miskol itu berapa? Wal mithqalu dirhamun wa thalathatu asba'i dirhamin. 1 dirham dan 3/7 dirham. 1,3/7 dirham. Nah, ini bingung kan? Ini ukuran Makkah. Mudahnya adalah misqaludz zahabi yusawi 4,25 arba wa khomsah wa ishrina graman. 1 miskol ya, miskol zahab, miskol emas itu adalah 4,25 gram. Sedangkan nisab zakat emas tadi berapa? 20 miskol. 1 miskol itu 4,25 gram emas. Berarti tinggal dikalikan ya. Fa 20 mithqalan tusawi khamsah wa thamanina graman zahaban. Sehingga 20 miskol itu sama dengan 85 gram emas. Betul nggak? Coba dihitung. 4 kali 20. Kan kemarin udah dihitung 85 gram. Ya kan? Ya, 4,25 kali 20 totalnya 85 gram. Kalau kita punya emas jumlahnya itu 85 gram, maka itu sudah masuk nisab dan wajib dikeluarkan zakat. Ya.
Wa dirhamul fiddah yusawi 2,967 gram. Fami'ata dirham hawalai 600 gram fiddah. Sedangkan 200 dirham itu sekitar 600 gram perak. Ya. Ya ini. Tadi kita bicara emas. Kalau emas tadi nisabnya adalah 85 gram. Begitu kita punya emas 85 gram, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Zakatnya berapa? 2,5%. Jadi tinggal dihitung harga emas saat itu berapa? Harga emas 1, berapa sekarang? 1, ya 1,8 ya. 1,850 dikali 85 gram. Berarti berapa itu? Coba dihitung misalnya. 1,850 kali 85 dikurang 2,5%. Kalau kita punya emas 85 gram dengan harga emas 1.850.000, maka zakatnya adalah 3.931.250 rupiah. Itu yang harus kita keluarkan. Itu bukan hak kita, tapi haknya orang yang berhak menerima zakat. Langsung dibuka tuh, dihitung Bu, berapa gram tuh. Emas murni. Yang penting emas murni. Berarti mas perhiasan nggak? Iya masuk. Antara itu kalau murni sebanyak ini tetap Hah? sama. Emas perhiasan, emas murni bukan? Itu aja. Biasanya namun. Ya hitungannya ini emas murni. Artinya emas perhiasan pun kan ada yang emas murni toh. Nah ya itu. Ini yang dimaksud adalah emas murni. Wa nisabul wariqi fi kasrir ra'i wa huwal fiddah, dan nisab al-warik di sini maksudnya adalah perak. Mi'ata dirhamin. Nisabnya perak itu adalah 200 dirham. Ya. 200 dirham itu berapa? Wa fihi rub'ul usyri wa huwa khamsatu darahim. Wa fi ma zada 'alal mi'ataini bi hisabihi wa in qala zaid. Tadi sudah kita bahas bahwa nisabnya perak itu adalah 200 dirham. Nah, tadi 200 dirham itu sama dengan 600 gram. Ya. Itu perak. Jadi kalau peraknya itu sudah mencapai 600 gram, maka sudah wajib zakat 2,5%. Perak itu biasanya dipakai untuk apa, Bu ya? Perhiasan juga ya? Nah, tuh. Jadi kalau emas tadi 85 gram, kalau perak 600 gram. Jadi lebih murah ini ya, lebih banyak. Zakatnya sama, 2,5%. Wala tajibu fil halyil mubahi zakatun ammal muharram kasiwarin wa khalkhalin lirajulin wa khuntha fatajibu zakatu fiha. Nah ini, perhatikan, ini soal perhiasan. Wala tajibu fil halyil mubahi zakat, dan tidak wajib zakat bagi perhiasan yang dikenakan. Ya, untuk perempuan berarti nggak wajib. Kalau itu untuk digunakan untuk perhiasan. Kalau dijadikan perhiasan, digunakan sebagai perhiasan, itu tidak wajib dizakati. Ya, misalnya kita punya emas 85 gram, terus kita pakai semua sehari-hari. Nah, berarti itu tidak wajib zakat. Itu perhiasan yang mubah, yang boleh digunakan. Ada nggak perhiasan yang haram digunakan? Ada. Ammal muharram kasiwarin wa khalkhalin lirrajul, yaitu perhiasan yang digunakan oleh laki-laki, itu menjadi haram. Nah, kalau laki-laki punya itu perhiasan yang terbuat dari emas atau perak, misalnya anting, gelang, terus kalung terbuat dari emas, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya kalau sudah mencapai nisab. Tapi kalau perempuan enggak, karena memang dibolehkan untuk perempuan. Kalau laki-laki memakai perhiasan emas, maka wajib dikeluarkan zakatnya kalau sudah mencapai nisab. Karena Misalkan ya, masa dikumpulin di brankas. terus Ya dipakai. Heeh. Misalkan dipakai sekali kalau lebaran doang. Ya, gini. Kalau itu memang tujuannya untuk perhiasan, ya, itu nggak wajib. Jadi disimpan. Hah? Tujuannya sih, tujuannya kalau sih invest. Nah, itu sudah tuh. Enggak. Gini, kalau
tujuannya itu untuk perhiasan, itu nggak wajib, walaupun disimpan. Misalnya suatu waktu saya pakai, tapi kalau tujuan utama invest ya, disimpan. Nah sekali-kali dipakai, nah itu bukan tuh. Itu berarti bukan perhiasan. Memang untuk disimpan gitu, tapi kadang-kadang dipakai. Kalau ya itu wajib zakat. Tapi kalau memang sehari-hari dipakai, kalung, anting, itu kan perhiasan ya. Itu tidak wajib dizakati. Tapi kalau disimpan, sekali-kali dipakai, berarti tujuannya memang untuk disimpan sebenarnya. Ya, ya itu wajib zakat tuh kalau sudah 85 gram. Ya udah, kalau sampai 85 gram, zakat. Jangan sampai 85. Sebelum 85 dijual gitu. Untungnya harus di 84 aja. Kalau tujuannya disimpan, investasi, itu wajib zakat. Setiap 85 gram emas, wajib zakat 2,5%. Ya, zakatnya 3 juta doang. 3 juta juga kalau kata orang perhitungan ya. Kita kira bangga Bu 3 juta. Ya, tapi kalau nggak dizakati Bu, nanti itu nggak berkembang itu dan nggak berkah hartanya itu. Betul, karena zakat sendiri artinya kan kemarin apa? Tumbuh, bertumbuh. Begitu harta itu kita zakati, artinya kita membersihkan harta kita sehingga harta kita itu bisa bertumbuh, berkembang. Nanti insya Allah ditambah lagi sama Allah tuh. Gitu. Gitu Bu ya. Itu zakat emas dan perak. Demikian juga kalau perhiasan itu dipakai oleh banci. Ya, wa khunsa fatajibuz zakat fihi. Demikian juga kalau dipakai oleh banci yang sebenarnya laki-laki, tapi dia pakai perhiasan, tapi dia ke cewek-cewekan. Seperti banci tadi, laki-laki tapi ke cewek-cewekan dan pakai perhiasan emas. Nah, perhiasannya ini kalau sudah mencapai 85 gram, maka wajib dikeluarkan zakat. Demikian Bu ya. Ada pertanyaan lain? Tuh, tanya lagi enggak? Udah tahu Zakat. Kalau zakat aku aja enggak apa. Nah, ini penting ini. jatuh, tenang, dekat. Nah, itu yang kita zakatnya ke siapa belum dibahas ya? Zakatnya ke siapa? Nah, ini. Zakatnya ke siapa? Yang jelas zakat itu ke 8 golongan penerima zakat yang berhak. Ya, itu ada di dalam Al-Qur'an. At-Taubah ayat 60 coba. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, satu. Kedua, orang-orang miskin, dua. Para amil wal amilin, orang yang mengerjakan zakat, yang membagi-bagi zakat, mengumpulkan zakat itu disebut amil, ya. Panitia zakat termasuk amil. Kemudian orang-orang yang dilunakkan hatinya mu'alaf wal mu'allafati qulubuhum, orang yang baru masuk Islam, itu juga berhak menerima zakat. Wa fir riqab, untuk memerdekakan hamba sahaya. Artinya budak yang akan dimerdekakan itu juga berhak untuk diberikan zakat. Tapi sekarang ini sudah nggak ada budak ya. Kemudian apa? Orang yang berhutang. Ya. Orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Wa fi sabilillah ya. Wal gharimina 'alaiha wa fi sabilillah wa ibnis sabil, dan orang-orang dalam perjalanan tadi Ibnu Sabil. Nah, itu tadi 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Nah, kalau kita punya zakat bisa disalurkan ke orang-orang tadi. Tapi biasanya kita tidak mau mengambil resiko kita salah sasaran. Sehingga apa? Sehingga kita menyalurkan zakat itu melalui lembaga-lembaga zakat. Misalnya apa? Basnas atau lembaga-lembaga swasta. Kalau Basnas itu kan lembaga pemerintah ya. Nah, itu lembaga resmi pemerintah yang tugasnya mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Bisa juga melalui lembaga-lembaga swasta, misalnya punya organisasi. Di NU itu misalnya ada Lazisnu. Tapi kan kalau Basnas itu juga kita ibarat kan pemerintah, dikelola sama pemerintah. Ada beberapa penerima yang memang menurut saya layak untuk diberikan zakat.
Ya, itu sudah urusan pemerintah itu. Ya, berarti yang dosa yang bagikan. Gitu aja. Yang mengasesmen. Itu kan melalui asesmen toh? Iya. Ya, pasti. Jadi gini, kalau kita mau berzakat melalui suatu lembaga, Basnas, itu kewajiban kita sudah selesai di situ. Artinya, kita sudah menunaikan kewajiban kita untuk membayar zakat. Perkara nanti distribusinya tidak tepat sasaran, yaitu salah si lembaga tersebut. Kita sudah selesai tugas kita. Kewajiban kita sudah kita tunaikan. Nanti perkara pembagiannya dan distribusiannya ya kita serahkan sepenuhnya kepada lembaga tersebut. Kalau ternyata salah sasaran, ya itu urusan lembaga tersebut. Kenapa bisa salah sasaran? Artinya asesmennya tidak tepat. Kan begitu. Tapi kalau kita menurut kita ada yang orang-orang benar-benar membutuhkan dan layak menerima zakat, kita keluarkan ke dia ya nggak apa-apa. Boleh aja. Ya, boleh saja. Misalnya nih di masjid, tiba-tiba ada orang yang mengadu ke pengurus masjid bahwa dia sedang kehabisan ongkos. Misalnya. Banyak modus kayak gitu. Ya itu banyak modus memang. Tapi kalau memang benar-benar dia kekurangan ongkos, kehabisan ongkos, dan dia dalam perjalanan yang tidak karena maksiat, itu maksudnya Ibnu Sabil. Orang yang dalam perjalanan bukan dalam maksiat. Nah itu bisa kita keluarkan zakat kita di situ. Ya, diambil dari zakat mal. Kalau duafa itu Fakir miskin, maksudnya. Fakir dan miskin. duafanya merahnya herbal ya. Masa disebut duafa? Oh iya, bukan doa apa dong? Iya. Nah itu kadang kita, masyarakat kita itu tidak sadar diri, tidak tahu diri. Yang sebenarnya dia, Terima aja lagi tuh. nah itu yang perlu penyadaran. Masing-masing harus sadar apakah dia berhak menerima zakat atau tidak. Kalau dia tidak berhak, artinya dia mengambil yang bukan haknya dan itu dia dosa. Gitu Bu ya. Ada pertanyaan lain? Termasuk mu'alaf ya. Kalau kita tahu ada mu'alaf di situ yang baru masuk Islam, fungsi zakat dalam hal ini untuk mu'alaf itu bukan untuk membantu kekurangan dia, tapi meluluhkan hatinya. Iya. Ya. Wal mu'alaf artinya juga mu'alaf yang dilembutkan hatinya. Nah itu tadi. Ya, untuk menguatkan keimanan kita. Ambil zakat, petugas yang mengumpulkan dan mengelola zakat. Iya. Itu misalkan kayak di kantor nih, setiap setahun sekali kan Ada panitia zakat. Panitia zakat fitrah. Ya, ada. Nah, itu si panitia itu yang mengumpulkan dana itu, mereka Dapat. Dibagi zakatnya. kalau nggak mau nerima, misalkan saya yang nggak mau, Kalau nggak mau nggak ada masalah. Yang penting kita sudah memberikan kewajiban kita ke dia. Kalau dia nggak mau terima nggak ada masalah.